kira cukup optimis. Jadi memang biasanya peningkatan penjualan itu akan selaras dengan peningkatan tingkat kunjungan. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa sebetulnya target dari pusat perbelanjaan untuk tahun 2021 ini adalah tingkat kunjungan berada di sekitar 70% ya dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Umumnya tingkat penjualan akan sesuai dengan selaras dengan tingkat kunjungan demikian. Nah, tetapi yang menjadi penting sebetulnya adalah bahwa sejak awal Agustus, sejak pemerintah memberlakukan pelonggaran, ini tren tingkat kunjungan memang naik bertahap, tapi trennya meningkat terus. Jadi saya kira ini menjadi satu hal yang cukup positif. Seperti kita lihat juga sebelumnya banyak retailer ataupun para penyewa yang menunda membuka usaha dikarenakan ingin melihat situasi perkembangan ekonomi ke depan. Tetapi beberapa waktu terakhir ini dengan tren tingkat kunjungan yang terus meningkat ini sudah memberikan semangat dan memberikan kepercayaan daripada retailer untuk kembali membuka usaha barunya. Jadi beberapa bulan terakhir ini sudah banyak retailer yang membuka usaha barunya dan saya kira ini menjadi satu hal yang positif untuk menyongsong di tahun 2022 nanti. Jadi kami yakin 2021 ini akan jauh lebih baik dari tahun 2020 yang lalu ya. Jadi meskipun memang mungkin berada baru pada posisi 70%. Tapi saya kira di tahun 2022 ini akan menjadi lebih baik karena pemerintah seperti kita ketahui telah berhasil juga memvaksinasi 100 juta penduduk, itu adalah kurang lebih berarti 50% ya dari target 70% populasi. Jadi tinggal sisa 20% lagi yang pemerintah menargetkan akan selesai pada bulan Maret dan April tahun depan. Jadi saya kira nanti di semester 2 tahun 2022 ini kondisinya akan jauh lebih baik lagi. Saya kira bisa mencapai dengan 80 sampai dengan 90% di tahun 2022 nanti. Demikian. Oke. Pak Alfonsus, tadi Anda mengatakan begitu ya, survival semangat begitu dari para retailer ini juga sudah mulai kembali. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan survival rate dari para retailer ini seperti apa sih Pak? Kita ketahui 2020 sudah tahun yang berat, kemudian diikuti dengan tahun 2021 lebih berat lagi begitu. Nah, untuk survival rate-nya sendiri seperti apa Pak? Apakah memang sudah sebagian besar mampu bertahan di masa pandemi ini atau justru malah terlihat adanya peningkatan atau pertumbuhan dari para retailer? Ya, saya kira sebetulnya yang saya membagi dua dulu ya. Jadi yang lebih penting sebetulnya adalah kepercayaan ya. Kalau dari sisi kepercayaan, saya kira semua pemain retail ataupun pelaku usaha di bidang retail, baik itu pusat perbelanjaannya maupun para peretailnya sendiri, mayoritas tetap memiliki kepercayaan terhadap perkembangan ataupun potensi pertumbuhan industri retail di Indonesia. Seperti kita lihat juga selama pandemi ini sebetulnya kan banyak juga pusat-pusat perbelanjaan baru yang dibuka ya. Di Jakarta kita bisa lihat ada Asta, ada Pondok Indah Mall 3, kemudian Aeon Mall juga membuka 2 pusat perbelanjaan di Tanjung Barat ya, di TB Simatupang, di Sentul City. Kemudian juga ada Agung Sedayu membuka usahanya di Green Sedayu City di daerah Jakarta Barat dan sebagainya. Jadi saya kira dari sisi kepercayaan itu semua percaya bahwa industri retail di Indonesia ini masih tetap berpotensi. Namun memang kalau bagi para penyewa, mereka tidak mau mengambil resiko, mereka meminimalkan resiko dengan menunda pembukaan usaha barunya karena melihat perkembangan ke depan. Nah, saya kira ini yang menjadikan kenapa tingkat okupansi di pusat perbelanjaan selama pandemi ini turun menjadi sebesar 10 sampai dengan 20% ya. Jadi kalau sebelum pandemi itu kan tingkat okupansi rata-rata berada di 80 sampai dengan 90%. Selama pandemi ini turun 10 sampai dengan 20% sehingga pada saat ini kondisi tingkat okupansi rata-rata nasional itu berada di angka sekitar 70% begitu. Jadi tetapi ini tadi yang saya sampaikan bahwa di beberapa bulan terakhir ini tingkatnya ini menaik terus ya, tingkat kunjungan naik terus sehingga sudah mulai banyak para retailer yang membuka usaha. Nah, saya kira momen ini yang harus dijaga, jangan sampai momen pertumbuhan yang sudah baik ini terhenti kembali akibat lonjakan jumlah kasus positif akibat penutupan usaha. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.